Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman dan sedikit pengetahuan berkaitan dengan langkah-langkah penyusunan proposal skripsi kepada para pemirsa, khususnya kepada para mahasiswa. Penyusunan proposal skripsi ini tentu akan senantiasa dilalui dan dilakukan oleh para mahasiswa tingkat akhir sebelum melakukan penelitian, sebelum melakukan sebuah penelitian karya ilmiah berupa skripsi. Baiklah, pada kesempatan kali ini, berdasarkan referensi penyaji tentang penyusunan proposal skripsi, ada beberapa poin langkah-langkah penyusunan skripsi yang menurut penyaji penting untuk disampaikan dalam kesempatan kali ini. Poin pertama adalah menentukan fokus dan masalah penelitian. Para mahasiswa dalam melakukan penyusunan proposal skripsi hendaknya terlebih dahulu menentukan fokus dan masalah yang terjadi pada fokus penelitian yang telah ditentukan. Poin kedua adalah menentukan judul penelitian. Menentukan judul penelitian ini biasanya sering terjadi dilakukan oleh mahasiswa sebelum melakukan penelitian tanpa menentukan fokus penelitian terlebih dahulu, terlebih tidak menentukan atau tidak mengetahui pokok masalah yang terjadi pada fokus penelitian yang ditentukan atau masalah yang terjadi di lapangan. Maka seyogyanya menentukan judul penelitian ini adalah langkah atau poin kedua setelah mahasiswa mengetahui atau menentukan fokus penelitian yang akan dilakukan dan masalah penelitian yang terjadi di lapangan pada fokus yang telah ditentukan. Poin yang ketiga adalah menyusun latar belakang. Latar belakang itu adalah membahas tentang mengapa judul penelitian itu dibahas. Minimal pada latar belakang masalah ini terurai beberapa poin, antara lain identifikasi masalah, masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Ini biasanya pada penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, itu bukan berasal dari masalah. Biasanya, masalah terjadi ketika penelitian itu dilakukan. Inilah yang membedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ringkasnya, penelitian kualitatif itu bukan berasal dari masalah, akan tetapi adanya sebuah potensi mengapa judul itu dibahas. Sebaliknya, penelitian kuantitatif itu terjadi atau dilakukan biasanya diawali dari sebuah masalah. Permasalahan terjadi itu biasanya adanya sebuah kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi faktual. Itulah minimal uraian yang harus ada pada latar belakang masalah.
Poin keempat adalah menyusun rumusan masalah. Menyusun rumusan masalah ini harus berkaitan dengan latar belakang dan judul penelitian. Rumusan masalah itu biasanya diawali dengan kalimat-kalimat pertanyaan, yang kalimat-kalimat pertanyaan tersebut merujuk pada batasan masalah, pada identifikasi masalah yang ada di latar belakang masalah. Poin kelima adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus berkaitan dengan rumusan masalah. Poin keenam adalah kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian harus merujuk kepada tujuan penelitian. Poin ketujuh adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan suatu rujukan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus dan judul penelitian. Poin ke-8 adalah menyusun kerangka teori. Penyusunan kerangka teori ini penting karena untuk mendalami teori-teori yang berkaitan dengan fokus penelitian maupun judul penelitian. Poin ke-9 adalah menentukan hipotesis. Menentukan hipotesis ini terdapat pada penelitian kuantitatif. Poin ke-10 adalah menentukan jenis dan pendekatan penelitian. Kemudian poin ke-11 adalah menentukan desain penelitian. Biasanya poin ke-10 dan 11 ini terdapat pada metodologi penelitian. Poin ke-12 adalah menentukan subjek atau informant. Ini terdapat pada penelitian kualitatif. Sebaliknya pada penelitian kuantitatif itu adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Poin ke-14 adalah menentukan variabel dan definisi operasional. Ini juga terdapat pada penelitian kuantitatif. Poin ke-15 adalah menentukan teknik pengumpulan data. Dan poin ke-16 adalah menentukan teknik analisa data. Demikianlah langkah-langkah penyusunan proposal skripsi yang dapat saya sajikan pada kesempatan kali ini untuk pembahasan item-item pada langkah-langkah penyusunan proposal skripsi. Dapat Anda saksikan pada video-video selanjutnya. Apabila sajian video kali ini Anda anggap memiliki manfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng, kemudian bagikan kepada para teman-teman dan sahabat-sahabat Anda agar bertambah kemanfaatannya. Demikian sajian video pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.